Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah, tetap semangat. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, ya terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelasnya ada? Tidak ada, Pak. Tidak hadir. Mulyadi ya. Oke, gantikan waktu ketua kelas. Ya, silakan. Seluruhnya siap, gerak. Kepada Pak Guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Ya, untuk absensinya Muhammad Abdul Saputra sakit, Israfalila sakit. Ya, berarti ada kawannya yang tidak hadir sesuai dengan keterangan dalam keadaan sakit. Ya, kita berharap ya mudah-mudahan kawannya cepat sembuh, kemudian bisa kembali untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian karena kita masih dalam masa pandemi, ya, Bapak harapkan kita tetap mentaati protokol kesehatan. Ya, ada 3 yang harus kita taati. Pertama, Mencuci tangan. tidak mencuci tangan, Memakai masker. memakai masker, Menjaga jarak. dan menjaga jarak. Ya. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi, atau Bapak tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ya, Olivia silakan. Tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Oke, untuk materi kita pagi hari ini masih sejalan dengan materi kita sebelumnya. Yang kemarin adalah faktor pendorong mobilitas sosial, sekarang adalah faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, ada nanti 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, menguraikan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis diskusi tentang faktor-faktor penghambat mobilitas sosial terhadap sosial budaya dengan tepat. Nah, jadi yang 3 ini harus kita capai dalam materi faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, jadi nanti ya teknik kita ya sama dengan minggu yang kemarin, kita nanti diskusi berarti dibagi berkelompok. Nanti cuma ada 2 kelompok. Ya, karena kita di sini yang hadir hanya 10 orang, berarti nanti kita bagi saja 2 kelompok. Berarti nanti kelompok 1, kelompok 2. Halo. Hai. Kelompok 1. Yes, yes. Kelompok 2. Yes, yes, yes. Ya, masih semangat. Selanjutnya ini ada studi kasus ya yang harus kita amati bersama. Ini Bapak bagikan untuk kelompok 1. Silakan kalian tengok, amati gambarnya, kemudian kalian baca kasusnya, kemudian nanti kalian simpulkan ya apa yang terjadi di dalam kasus tersebut. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2, sama penekannya. Ya, diamati gambarnya, kemudian nanti kalian simpulkan apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Ya, paham tugasnya? Oke. Bapak tunggu lebih kurang 3 menit. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Oke. Sudah? Kelompok 2, siapa yang bisa mewakili ke depan? Ya, di atas. Oke.
Menurut kami dari kelompok 2, kasus ini termasuk kasus diskriminasi terhadap perempuan pada saat pandemi terjadi, di mana terjadi kesenjangan bidang ekonomi, bidang kesehatan yang diberikan pemerintah. Ya, berarti dari pengamatan kelompok 2 itu tentang faktor diskriminasi ya terhadap perempuan. Ya. Oke, nanti kita bahas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul apa yang disampaikan kelompok 1, kelompok 2. Ya, dari gambar ini adalah masalah diskriminasi. Siapa yang didiskriminasi adalah kaum perempuan. Ya, bisa dilihat dari posternya. Ya, dilihat dari posternya ini seperti ini. Ya, yang pertama, mereka menyampaikan keterlibatan perempuan di pasar kerja hanya 51%, sedangkan laki-laki 80%. Berarti ini ada kesenjangan, ya kan, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka menyampaikan rantai kekerasan pada perempuan tidak pernah putus dan diabaikan oleh negara. Ini adalah kasus yang ada di dalam gambar tersebut. Untuk lebih jelasnya, ya, materi kita kan tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Ini ada video Bapak putarkan, tapi hanya dalam bentuk audio, berarti Anda nanti hanya mendengarkan. Bapak harap nanti bisa menanggapi apa saja faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Oke. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin. Dan yang keempat, pengaruh sosialisasi kelas sosial. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kemiskinan. Kemiskinan akan membatasi mobilitas sosial di masyarakat karena bagi masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin, untuk mencapai status sosial tertentu itu tidaklah mudah. Assalamualaikum. Nah, itu tadi gambaran materi kita tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Oke, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Ya, secara garis besar, apa-apa saja yang termasuk faktor penghambat mobilitas sosial? Saya, Pak. Oke, Lydia, silakan. Kemiskinan. Ya, ada kemiskinan tadi disampaikan. Oke. Diskriminasi. Ada diskriminasi, ini sesuai dengan kasus yang kita amati tadi ya. Kemudian Perbedaan jenis kelamin. ada perbedaan jenis kelamin. Oke. Pengaruh sosialisasi kelas sosial. Kemudian ada pengaruh sosialisasi kelas sosial. Berarti ada 4 yang disampaikan faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, kita lanjutkan dengan kegiatan kita mengerjakan LKPD. Ini ada lembar kerja, ya. Ini Bapak berikan nanti, silakan diskusikan per kelompok, baru nanti kita presentasikan ke depan. Kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Nah, itu nanti ada tugasnya di situ. Yang pertama adalah kalian nanti mengamati gambar. Dan untuk lebih pahamnya silakan diskusikan. Ya, kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di dalam LKPD tersebut. Baru nanti kita diskusikan bersama. Ya, kelompok 1 gimana, selesai? Ya, Pak. Sudah? Oke. Kelompok berapa yang tampil duluan? Silakan, kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami yang akan dibacakan oleh Aurelanda. Ya. Jawaban kelompok 1. Soal nomor 1. Sesuai dengan jawaban kelompok kami. Nomor 1 itu merupakan salah satu bagian kemiskinan yang terjadi di Indonesia, di mana dalam gambar tersebut ada 2 kesenjangan, yaitu yang pertama, 5 orang anak yang sedang mencari barang bekas atau pemulung. Yang kedua, 2 orang anak yang berseragam sekolah. Gambar kedua merupakan bentuk diskriminasi rasis orang Papua, yang ini cerminan masih banyak kasus pembunuhan yang belum
Soal kedua, kemiskinan merupakan faktor penghambat mobilitas sosial karena bagi orang atau sekelompok orang untuk mencapai status sosial yang sangat sulit. Sebagai contoh, masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas SDM atau sumber daya manusia. Karena diskriminasi merupakan perlakuan karena perbedaan alasan, diskriminasi dapat menghambat mobilitas sosial karena orang menjadi korban diskriminasi tidak akan mampu berpindah ke lapisan sosial yang lebih baik. Itulah tadi penjelasan tentang jawaban kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, kami silakan. Saya mau Ya, bertanya. dicatat pertanyaannya ya. Coba sebutkan contoh penghambat mobilitas sosial yang terjadi di kampung kita ini. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kami butuhkan waktu 5 menit. Oke. Ya, silakan. Kalian kompromi apa jawaban pertanyaan dari kelompok 2? Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Yaya. Ya. Menurut kelompok kami adalah kemiskinan. Bagaimana dengan kelompok 2? Kurang awas. Ya. Saya akan menambahkan Jawaban dari si Yaya. Oke, silakan. Ada tambahan dari Melda. di mana kemiskinan yang terjadi di kampung kita ini dapat terlihat dari segi pendidikan di kampung kita sangat rendah sekali. Begitu pula kemiskinan di bagian ekonomi kita jauh tingginya dari tempat lain. Oke, itu tambahan dari Imelda. Sekianlah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas partisipasi dari kelompok 1. Baiklah, untuk lebih jelasnya secara garis besar dapat kita simpulkan untuk tugas ortopedi kita, di mana di sini tadi sudah kita amati bersama, ya, ada 3 gambar. Ya, ini sudah betul jawabannya bahwa gambar 1 itu termasuk dia kemiskinan. Kemudian gambar 2 dan 3 itu termasuk dia faktor diskriminasi. Ya, karena waktu kita sudah hampir habis, kita simpulkan saja, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Coba. Oke, Siti, silakan. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan, diskriminasi, perbedaan jenis kelamin, dan pengaruh sosialisasi kelas sosial. Ya, berarti ada 4 faktor penghambat mobilitas sosial, ada kemiskinan, diskriminasi, kemudian perbedaan jenis kelamin, dan yang terakhir adalah faktor pengaruh sosialisasi kelas sosial. Dan terima kasih ya atas partisipasi dari anak bapak semuanya, baik dari di dalam kelompok. Bapak harapkan selalu semangat dan bekerja sama dalam segala sesuatu untuk memecahkan masalah. Nah, itu nilai positif yang kita dapatkan di dalam pelaksanaan pembelajaran kita ini. Untuk tugasnya, ya silakan nanti kalian tengok di materi ajar yang sudah Bapak berikan, ada di situ soal evaluasi. Kalian kerjakan pilihan ganda 1 sampai 10. Ini nanti kalian kumpulkan pas pertemuan selanjutnya. Paham ya tugasnya? Terima kasih. Dan yang terakhir, untuk materi kita selanjutnya adalah tentang saluran mobilitas sosial. Dan terakhir, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.